Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Satu aturan mutlak dalam siaran langsung teman-teman. Apa yang sudah tayang nggak bisa ditarik kembali ya. Termasuk saat pembunuhan dan juga teror tuh yang tersiar langsung ke jutaan ruang keluarga. Selamat datang teman-teman ke part berikutnya dari momen paling kelam dari sejarah TV dunia ya. Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Nomor 7. Wartawan tertembak di zona perang. Jangan pernah percaya kalau rompi yang ada tulisan presnya di medan perang itu bisa menjadi tameng jaminan keselamatan kalian ya. Karena nyatanya teman-teman, tulisan itu malah sering dijadikan sebagai sasaran empuk para penembak jitu. Kasus paling gilanya dan juga terekam jelas di siaran televisi itu ya pernah terjadi tuh pada Agustus 2008 waktu perang Rusia dan juga Georgia lagi panas-panasnya tuh guys. Jadi waktu itu jurnalis TV bernama Tamara Ursaze lagi standby live report gitulah di luar kota Gori teman-teman. Nah padahal dia tuh kesana bukan buat ngeliput adu tembak garis depannya, tapi murni teman-teman untuk ngeliput kedatangan truk bantuan kemanusiaan. Dan sialnya waktu dia tuh lagi ngasih update ke depan kamera, tiba-tiba Tamara langsung teriak, kaget, tersentak, dan juga ambruk ke tanah tuh. Lengan kirinya baru aja robek terserempet peluru panas teman-teman dari sniper yang ngincer dia dari arah belakang. Suasana pun juga langsung chaos parah karena ada 4 tembakan beruntun lagi yang nyaris tembus kepala kru TV di sekitarnya tuh. Jelas dong ini bukan peluru nyasar, tapi yang bikin footage ini tuh viral adalah apa yang terjadi semenit setelahnya. Di saat orang normal pasti sudah histeris pingsan ataupun nangis minta ampun, Tamara nunjukin mental bajak level dewa. Mungkin karena efek adrenalin yang bikin rasa sakitnya itu mati rasa sementara, dia nolak tuh guys buat langsung dievakuasi ke IGD. Tamara malah melipir masuk ke dalam mobil van, terus nyuruh kameramennya tuh buat rolling lagi dan juga lanjutin siaran langsungnya sambil nunjukin lengannya yang berdarah-darah. Dengan nafas yang berat seperti itu tuh, dia ngejelasin lah ke para penonton di rumah kalau dirinya baru saja ditembak oleh sniper. Wah, fix naik gaji gak sih kalau begini ceritanya guys? Nomor 6. Uji coba alat keselamatan yang gagal. Kejadian horor berikutnya menimpa seorang announcer Fuji TV dari Jepang yang bernama Yukino Kikuma di bulan September tahun 1998 ya. Jadi waktu itu tuh guys, dia tuh lagi ngisi acara morning show dan juga bertugas ngasih unjuk alat evakuasi darurat dari lantai 5 sebuah gedung di Tokyo. Nah alat ini tuh desainnya punya tali yang diklaim bisa menurunkan orang secara perlahan-lahan dan super aman banget deh pokoknya pas lagi krisis ataupun kebakaran darurat. Ya di depan kamera nih lagi live ditonton sama jutaan orang sembari sarapan pagi guys, Yukino pelan-pelan lah tuh keluar dari jendela dan juga mulai pelantungan. Tapi masalahnya bukannya turun pelan-pelan estetik gitu tuh, alat pengaman ya malah jebol tuh dari dinding karena nggak kuat nahan berat badannya. Alhasil apa? Yukino langsung terjun bebas lah tuh meluncur sejauh 4 lantai ke bawah. Ya walaupun di bawah tuh sudah disiapin sama matras keselamatan, tapi tetap ya jatuh bebas dari ketinggian kilat sejauh itu sih ya jelas bisa bikin matrasnya sama sekali nggak berguna lah buat nahan benturan gravitasinya guys. Lagian kebayang gak sih kalian horornya suasana studio dan juga penonton di rumah waktu ngelihat tubuhnya si Yukino tuh ambruk dan juga kaku nggak bergerak sama sekali selama beberapa detik di layar TV-nya. Namun untungnya tahu nggak apa? Dia masih selamat guys. Tapi ya tetap ada tapinya sih guys. Benturan brutal itu bikin tulang belakang bagian pinggangnya cedera parah tuh dan juga dia butuh waktu selama 3 bulan cuma buat bisa berjalan normal lagi. Ya sejak insiden horor yang nyaris jadi live execution ini, Fuji TV pun juga langsung tuh bikin aturan ketat yang melarang semua presenter mereka buat ngelakuin liputan berbahaya apapun ke depannya juga tuh teman-teman. Nomor 5. Wanita yang diborgol. Kejadian mind-blowing berikutnya beneran seperti film Hollywood gitu deh guys kalau bisa gue bilang, dimana terjadinya di luar pasar grosir Santiago, Chili pada April 2024 kemarin. Ya awalnya sih polisi sama satpam di sana tuh lagi ngamanin seorang wanita homeless berusia 54 tahun yang bernama Mariana karena dia nih nolak dicek KTP-nya dan juga malah ngancam petugas pakai senjata tajam. Nah waktu Mariana lagi digiring ke mobil tahanan dengan kedua tangannya dipegangin ketat gitu di belakang punggung, tanpa nengok ke belakang sama sekali nih guys, tangan Mariana tiba-tiba nyopet pistol dari sarung senjata satpam yang nahan dia. Dan sebelum ada yang sempat berkedip, dia nembak membabi buta ke arah belakang sampai 4 kali ya. Polisi lain jelas auto panik lah dan juga langsung banting dia buat ngerebut senjatanya. Namun sayangnya tembakan ngasal itu sukses bikin 3 orang tumbang berdarah termasuk si satpam dan juga kameramen TV yang lagi asik nyiarin momen itu secara live juga ya. Nomor 4.
tabrakan maut pengendara motor. Jangan pernah mikir deh kalau kabur dari kejaran polisi pakai motor sport itu bakal kelihatan sekeren di game GTA ya. Karena di dunia nyata, tubuh kalian tuh bisa hancur berantakan teman-teman dan juga disiarkan live di TV nasional. Iya, tragedi gila ini beneran terekam jelas di Los Angeles pada tanggal 20 Januari 2022. Awalnya, polisi itu nyamar mergokin satu motor curian di area parkir gitu. Nah, bukannya nyerah waktu mau diberhentiin, si orang ini malah tancap gas gila-gilaan sampai 160 km per jam. Padahal, jalanan di sana tuh ya lagi rame-ramenya juga guys. Ya saking berbahayanya manuver motor ini, mobil polisi aja mutusin lah tuh buat mundur dan ngestop ngejar dia demi ngindarin kecelakaan. Tapi memang sebagai gantinya, mereka tuh manggil helikopter buat ngelacak dari udara ya. Nah di LA tuh udah saking karena seringnya nih, jadi budaya lah kalau stasiun TV lokal tuh langsung ngebajak feed kamera helikopter ini buat disiarin secara live juga kejutan orang yang lagi asik makan siang. Ya mungkin biar dapat gitulah tegangnya guys. Tapi masalahnya waktu itu makin dekat ke sebuah persimpangan, ya entah karena panik mau nyoba loncat atau malah lagi mau pamer adrenalin, si pengendara ini tiba-tiba aja berdiri tuh di atas motornya yang lagi melaju 160 km per jam itu dong guys. Makanya dalam hitungan detik kemudian dia nabrak kenceng banget sebuah mobil sedan merah dari arah depan tuh guys. Bahkan saking ngerinya benturan itu, helm dan juga seluruh pakaian si pengendara ini sampai robek terlepas dari badannya tuh. Dan dia juga terbang sejauh lebih dari 30 meter ke udara. Tewaslah dia di tempat teman-teman dengan kondisi motor yang sudah hancur lebur jadi rongsokan. Dengan ninggalin 2 penumpang sedan merah yang selamat tapi trauma berat. Dan kalian tahu nggak apa ironi paling kelam dari kejadian ini? Polisi di darat tuh akhirnya sudah sengaja berhenti ngejar biar si pengendaranya mau pelan-pelan dan tidak celaka. Tapi sayangnya suara berisik helikopter TV dan juga polisi di atas kepalanya itu justru bikin adrenalin dia tuh makin mendidih kali ya. Sampai-sampai akhirnya menjemput mautnya sendiri secara live seperti ini guys. Nomor 3. Pembunuhan ex-politikus. Pernah ngebayangin ada bos mafia kelas kakap yang dihabisi jarak dekat nih di depan puluhan polisi dan juga terekam kamera live TV nggak? Ini dia nih guys, momen real life GTA ya. Atiq Ahmed adalah seorang mantan anggota DPR India yang nyambi tuh menjadi bos gangster paling ditakuti barengan sama adiknya yaitu Ashraf ini. Jadi pada tanggal 15 April 2023 kemarin, mereka tuh ceritanya lagi digiring polisi buat medical check up rutin ke rumah sakit ya. Posisinya mereka tuh diborgol teman-teman, lalu dikawal ketat puluhan polisi dan lagi dikerubungin juga tuh sama wartawan yang berebutan ngasih pertanyaan gitulah intinya. Vibes-nya udah kacau banget deh dan juga silau banget tuh sama flash kamera. Tapi di tengah desak-desakan itu, tiba-tiba nih ada pria yang nyelip dan dia nembak kepala Atiq dari jarak super dekat, lalu disusul juga tuh sama tembakan ke arah Ashraf juga. Bubarlah itu semuanya sembari histeris guys. Nah anehnya, ketiga penembak ini sama sekali nggak niat buat kabur. Soalnya abis itu mereka tuh langsung naruh pistol di tanah, kemudian angkat tangan nyerahin diri ke polisi sambil teriak yel-yel keagamaan juga. Nah usut punya usut tuh guys, Atiq ini memang public enemy banget dengan rekam jejak 100 lebih kasus kriminal dan bahkan hakim aja sampai gemeteran deh kalau disuruh mengadili dia ya. Para pelakunya juga ternyata ngaku tuh kalau nekat ngelakuin ini demi pansos guys. Iya beneran, mereka tuh pengen namanya abadi di sejarah sebagai pahlawan pembasmi preman. Gila juga tapi ya kalau dipikir-pikir niatnya guys. Nomor 2. Kebakaran di tragedi Waco. Jangan pernah mikir deh kalau negosiasi damai itu bakal mempan buat ngadepin sekte sesat yang pemimpinnya ngaku-ngaku sebagai utusan Tuhan ya. Tragedi memantikan di Waco, Texas pada tahun 1993 ini bermula tuh dari sekte Branch Davidians pimpinan David Koresh ya. Pria ini bukan cuma manipulator doang teman-teman yang doyan menikahi anak di bawah umur ya. Tapi kelompoknya juga diam-diam tuh menimbun senjata api ilegal tingkat militer. Nah masalahnya konflik luar biasa ini tuh pecah setelah baku tembak berdarah antara anggota sekte dan juga aparat keamanan yang akhirnya berujung tuh pada pengepungan super alot selama 51 hari di markas mereka. Ya, di masa pengepungan itu, negosiasinya tuh buntu total guys. FBI aja sampai harus tuh pakai taktik perang mental yang absurd banget deh pokoknya. Seperti nyetel suara jeritan kelinci disembeli pakai speaker gede 24 jam nonstop dari luar gedung buat nyiksa psikologis anggota sektenya biar nyerah lah tuh salah satu contohnya. Tapi karena nggak mempan juga di hari ke-51 alias tanggal 19 Aprilnya,
akhirnya aparat akhirnya kehabisan kesabaran tuh. Mulai dari jam 6 pagi, pelapis bajanya ngejebol tembok markasnya tuh dan juga nembakin hampir 400 kali gas air mata biar mereka semua tuh sesek nafas dan terpaksa keluar ya. Anehnya, tapi berjam-jam berlalu nih, tetap nggak ada satupun yang keluar dari sarang itu guys. Tapi tiba-tiba sekitar jam 12 siang, kamera stasiun TV yang lagi siaran langsung ngelihat kepulan asap yang super tebal dari beberapa titik di gedung di sana ya. Dan tambah angin kencang sekitar 60 km per jam, apinya jelas tuh langsung ngamuk dan ngebakar habis bangunan kayu raksasa itu. Dimana cuma dalam waktu ya kurang dari 1 jam saja teman-teman. Dan mengerikannya lagi nih guys, waktu apinya padam, aparat menemukan 80 mayat yang hangus di dalam sana, termasuk 22 anak-anak diantaranya. Dan masalahnya David Koresh serta puluhan anggota sekte lainnya itu ternyata tewas bukan gara-gara api, tapi gara-gara luka tembakan di kepala mereka. Jadi mungkin banget nih di tengah kobaran neraka itu guys, mereka justru nekatlah saling tembak untuk bunuh diri massal. Dan sampai detik ini pihak aparat bersikeras kalau sekte itu sendirilah yang membakar gedung mereka, sementara para netizen juga ada yang menuduh kalau tembakan gas air mata FBI lah yang menjadi pemicu utamanya. Namun apapun alasannya udah gak terlalu penting ya, soalnya para korban-korbannya tetap gak bisa diselamatkan juga tuh teman-teman. Nomor 1, bakar diri saat konferensi pers. Dan tragedi horor terakhir terekam live tuh pada 13 November 2015 di sebuah konferensi pers resmi di Mongolia nih guys. Awalnya acara ini ya kelihatan seperti jumpa pers biasa aja lah, di mana ada seorang ketua serikat pekerja bernama Erdin yang lagi ngomongin soal ancaman PHK massal. Nah, tapi aslinya dia ini tuh lagi ngebawa beban keputusasaan dari 44 keluarga penambang yang diambang kelaparan gara-gara pemerintahnya berencana menyerahkan kendali industri tambang batu bara negara ke tangan Tiongkok. Jadi sambil duduk gugup di depan puluhan mikrofon wartawan, Erdin ini tuh secara tiba-tiba ngucapin kalimat terakhir yang bikin merinding dong. Pemerintah sudah nggak peduli keluarga pekerja di bidang kelaparan. Karena itu saya akan diri saya sendiri demi rakyat Mongolia dan anak-anak kita. Jadi tanpa ada satu orang pun yang sempat mencegah, dia langsung narik korek api itu teman-teman. Dan masalahnya gak ada yang sadar juga kalau Erdin ini ternyata sudah diam-diam nyiram bajunya tuh pakai cairan mudah terbakar sebelum kesana ya. Jadi benar-benar cuma butuh satu percikan kecil saja, tubuhnya langsung meledak jadi bola api raksasa di atas podium. Paniklah semua orang yang ada di situ guys. Wartawan dan juga staf aja sampai teriak histeris tuh, dimana beberapa orang juga sampai nekat pukulin badan si Erdin ini pakai tangan kosong dan juga jaket buat matiin apinya. Ya, walaupun dia tuh berhasil selamat setelah diterbangkan darurat ke rumah sakit di Korea Selatan, footage konferensi pers ini langsung viral lah guys, dan juga meninggalkan rasa syok berat di seluruh dunia tentang betapa tragisnya sebuah bentuk protes keputusasaan ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.